pagi. Pagi. Salam sejahtera dan bahagia pada kita semua. Pada kesempatan hari ini yang cerah, kita akan menyaksikan paparan langsung dari PT Mekar Armada Jaya yang akan memaparkan pelatihan atau diklat budaya kerja bagi siswa SMK Muhammadiyah 2 Wates. Oleh karena itu, marilah kita saksikan bersama paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Arifin Esa dari PT Mekar Armada Jaya. Mohon izin Bapak Ibu dari SMK Muhammadiyah 2 Wates, Kulon Progo. Pertama-tama saya menyampaikan syukur alhamdulillah yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertatap muka dalam rangka untuk pelatihan budaya kerja. Ya. Sholawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana kita nantikan syafaatnya besok di yaumil kiamah. Bapak Ibu, semoga kita semua yang rawuh di sini serta anak-anak peserta didik di SMK Muhammadiyah 2 Wates termasuk umat Muhammad, termasuk umat yang nantikan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Yang akan kami sampaikan di sini adalah budaya kerja atau budaya organisasi yang nanti dalam pelaksanaan sekolah COE, Center of Excellence itu bisa tambah bersemangat sehingga apa yang menjadi tujuan daripada program pemerintah ini bisa terlaksana dengan baik ya. Sehingga nanti harapannya adalah peserta didik khususnya SMK Muhammadiyah 2 ini ketika nanti sudah lulus dan mencari pekerjaan kemudian diterima di sebuah perusahaan nanti tidak kaget dan betul-betul mengimplementasikan apa yang sudah diberikan saat di sekolah. Ya, harapannya adalah begitu. Jadi nanti akan menjadi sumber daya manusia atau bagian dari aset di perusahaan masing-masing, sehingga apa yang menjadi tujuan organisasi itu benar-benar akan dapat dicapai sesuai dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh masing-masing organisasi. Oke, jadi budaya organisasi itu adalah kumpulan orang, kemudian dia bekerja sama, kemudian dia punya tujuan. Ya, intinya itu. Jadi kalau kita bicara organisasi, berarti itu ada kumpulan orang. Nggak mungkin organisasi itu hanya satu orang. Ya. Kemudian dia bekerja sama. Nah, bekerja sama untuk apa? Pasti untuk mencapai tujuan apa yang menjadi tujuan dari organisasi tersebut. Ya, sedangkan budaya itu adalah praktek kebiasaan yang dikembangkan oleh organisasi tersebut agar di dalam melakukan interaksi dengan sesama atau dengan sesama anggota organisasi itu bisa sinergis sehingga tujuan dari organisasi tersebut bisa dicapai dengan baik ya. Jadi kalau kita bicara orang, pasti di dalam sebuah organisasi itu perannya beda-beda, nggak mungkin akan sama. Ya, ada yang berperan sebagai penggerak, ya biasanya dia adalah leader. Ya, ada yang berperan sebagai administrasi, dia itu pencatat administrasi atau yang terkait dengan proses-proses tulis menulis. Kemudian ada yang harus bekerja. Dia adalah worker ya di situ yang menghasilkan output atau produk. Sehingga orang-orang yang berbeda peran ini bekerja sama tujuannya adalah satu untuk menghasilkan output sesuai dengan tujuan yang diharapkan organisasi tersebut. Jadi apa itu budaya organisasi? Budaya organisasi itu merupakan norma, nilai, asumsi, kepercayaan, filsafat dan kebiasaan organisasi yang dikembangkan dalam waktu lama oleh pendiri, pemimpin, dan anggota organisasi yang disosialisasikan dan diajarkan kepada anggota baru serta diterapkan dalam aktivitas organisasi
sehingga mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku anggota organisasi dalam memproduksi produk, melayani konsumen, dan mencapai tujuan organisasi. Ya. Ini kami adopsi dari berbagai macam pendapat, ya. Apa itu budaya organisasi? Ya. Jadi penggabungan antara pengertian organisasi dan budaya. Jadi di dalam sebuah budaya organisasi itu pasti ada nilai, ya. Ya. Ada norma. Ya, norma itu biasanya sudah diwujudkan dalam bentuk ketentuan, aturan, ya, tertulis, atau mungkin praktek-praktek, ya. Sehingga nilai itu sebagai sumber yang dianut, yang dipercaya bahwa nilai itu akan menjadi filosofi bagi setiap anggota organisasi di dalam berinteraksi di dalam organisasi tersebut. Norma, nilai, dan filosofi itu harapannya menjadi kebiasaan, karena apa? Dipraktekkan. Nah, kalau hanya sekedar nilai dijunjung tinggi, tapi kalau nggak dipraktekkan, ya percuma. Kalau ada nilai tapi tidak diwujudkan di dalam norma atau aturan, tidak tertulis, ya pasti nanti banyak alasan untuk tidak melakukan. Kenapa? Wah, saya lupa. Wah, saya tidak tahu. Nah, makanya penting nilai itu diwujudkan dalam bentuk norma. Ya. Kemudian ada ini menjadi kebiasaan, dipraktekkan berarti. Dipraktekkan, diakui eksistensinya, kemudian dalam waktu yang lama, baik pendiri maupun pemimpin atau leader atau semua anggota itu sama-sama bertanggung jawab di dalam melakukan implementasi budaya organisasi yang dianut tersebut. Sehingga apa? Karena sering sekali terus menjadi kebiasaan dipraktekkan, dia menjadi perilaku. Ya. Mungkin yang bisa kami contohkan adalah perubahan besar itu ketika kita COVID-19. Semua perusahaan itu sama-sama harus taat dengan aturan pemerintah. Pemerintah memutuskan menjadi bencana non alam, ya. Kemudian mengeluarkan peraturan menteri. Akhirnya mau nggak mau semua perusahaan mengeluarkan peraturan perusahaan. Kenapa? Karena di PKB tidak ada, mungkin di peraturan yang disepakati dengan serikat pekerja juga tidak ada, sehingga mau nggak mau perusahaan mengeluarkan SK direksi atau edaran. Jadi protokol kesehatan yang berlaku di perusahaan itu seperti apa? Ketika masuk dia harus membawa masker, harus memakai masker, harus menjaga jarak pada saat antri di mesin absensi, kemudian harus mencuci tangan setelah melakukan finger, ya. Selama di dalam perusahaan dia harus selalu menerapkan protokol kesehatan, ya. Itu perubahan budaya yang sangat cepat, ya, karena memang harus diintervensi sedemikian rupa. Ya. Oleh karena itu tidak bisa budaya organisasi itu hanya tanggung jawab anggota, ya. Murid-muridnya suruh jaga protokol kesehatan, tapi maaf petugas sekolahnya tidak melakukan, ya. Jadi tidak sinergi, ya. Jadi budaya organisasi itu menjadi tanggung jawab bersama, baik level pimpinan, baik level pekerja atau anggota organisasi lainnya, ya. Dan yang pasti sebuah organisasi itu ending akhirnya adalah tujuan, punya tujuan, entah tujuan jangka pendek, entah tujuan jangka panjang. Kalau perusahaan pasti profit oriented, ya. Semua yang dilakukan itu pasti muaranya adalah untung atau rugi, ya. Pasti kalau pengusaha pengennya untung, ya. Kalau sekolah mungkin tujuannya lain, ya, dalam rangka mensukseskan pendidikan nasional umpamanya, menciptakan generasi yang berprestasi, unggul, dan berakhlakul karimah, ya. Jadi masing-masing punya tujuan. Mungkin SMK Muhammadiyah 2 itu punya tujuan lain dibandingkan SMK negeri yang lain, ya. Jadi tergantung tujuannya mau seperti apa. Oke. Alur bentuknya budaya organisasi, Bapak Ibu. Yang pertama adalah filosofi dari organisasi itu sendiri, ya. Kenapa sekolah itu SMK Muhammadiyah 2
Wates itu dulu didirikan itu pasti pendirinya itu punya filsafat, punya filosofi, punya latar belakang, punya nilai-nilai yang ingin diwujudkan, itu pasti ada. Ya. Kemudian karena banyaknya filsafat, filosofi yang melatar belakangi sebuah organisasi itu didirikan, itu kan tidak mungkin semuanya itu ditulis, semuanya itu diwujudkan dalam bentuk tertulis gitu ya. Otomatis ada kriteria seleksi, poin-poinnya itu apa yang akan disampaikan, apa yang ingin dideklar dalam bentuk tertulis. Ya. Kemudian kalau sudah ketemu poin-poin dari kriteria filosofi tadi, kemudian ada intervensi dari top manajemen atau manajemen puncak. Ya, kalau di sekolah mungkin ya kepala sekolah dan yayasan itu sebagai top manajemennya sekolah. Ya, dia harus mengintervensi. Ya. Selain mengintervensi, ada sosialisasi. Ya, sosialisasi berarti ya dari filosofi yang sudah dikriteriakan tadi, ada pendukung intervensi dari manajemen, kemudian disosialisasikan oleh tim. Ya, mungkin kalau di sekolah timnya adalah bapak ibu guru. Nah, bapak ibu guru pun tidak semua, biasanya ada tim inti. Ya, jadi tim inti biasanya dari kesiswaan, kurikulum, atau mungkin bapak ibu wali kelas, ya, dan beberapa tim yang lain. Kalau di perusahaan, kalau kaitannya budaya kerja, biasanya selain top manajemen dan manajerial, manajer-manajer, itu PIC-nya adalah HRD dan tim SHE, ya, itu. Karena kalau tidak ada tim, nanti kalau orang disuruh sadar diri langsung, sangat-sangat membutuhkan waktu lama, bahkan tidak efektif. Nah, kemudian terbentuklah budaya organisasi. Setiap organisasi atau perusahaan itu, ya, alangkah baiknya, ya, itu ada ini filosofi, value yang dianut, yang diangkat, yang dipercaya, ya, nilai-nilai yang melatar belakangi bahwa organisasi kita itu harus eksis, ya, itu. Kemudian diterjemahkan filosofi ini menjadi visi, misi, dan tujuan. Ya, visi itu biasanya dia dalam waktu yang sangat lama. Ya, bisa juga visi itu berubah, bisa. Ya, karena menghadapi tantangan perkembangan zaman. Ya, bisa biasanya kalau visi itu pandangan dari founding fathers, ya, jauh ke depan, ya. Biasanya minimal 25 tahun ke depan atau 30 tahun ke depan itu organisasi ini mau seperti apa, ya. Kemudian dari visi itu biasanya sangat singkat, ya. Biasanya hanya 2-3 kalimat saja, ya. Soalnya kalau banyak-banyak nanti susah bedain antara visi dengan misi. Karena misi itu adalah step by step-nya, langkah-langkah yang akan dilakukan atau blueprint-nya. Visi itu biar tercapai itu harus ngapain, harus apa saja. Lah tujuan itu yang ingin dicapai biasanya secara konkret. Saya 5 tahun ke depan mau ini, ya. Biasanya tujuan itu dalam jangka waktu yang pendek-pendek, ya. 5 tahun, 10 tahun gitu, ya. Ya. Kemudian untuk mensukseskan itu, organisasi itu butuh budaya kerja. Ya. Jadi kalau perusahaan ya budaya kerja perusahaan, kalau pemerintah ya budaya kerja pemerintahan, kalau sekolahan ya budaya apa ya, kalau sekolahan kan bukan kerja ya, kalau bapak ibu guru kerja mungkin ya, tapi kalau ya budaya sekolah lah gitu ya, gitu. Jadi harusnya punya seperti ini ya, organisasi itu terkonsep baik di ADART-nya, di akta pendiriannya, kemudian ada di activity planningnya, targetnya, itu harusnya ada. Karena ini sebagai guidance yang mengarahkan organisasi itu biar nggak kemana-mana, artinya tetap stay sesuai berjalan dengan tujuannya. Ya, umpamanya kalau SMK Muhammadiyah 2 ini dalam waktu 5 tahun ingin mencetak SDM yang siap pakai di industri. Parameternya apa? Parameternya dari 100% lulusannya itu 80% terserap di industri, umpamanya begitu. Ya, maka setiap tahun SMK Muhammadiyah 2 ini harus selalu mengevaluasi
selalu memonitoring data-data kelulusan anaknya. Oh, mungkin ketika diterima bekerja di mana, diminta untuk laporan atau apa gitu ya. Sehingga nanti oh ya, kita ternyata tahun ini 60% terserap di industri. Ya, berarti gap-nya masih ada 20% untuk mencapai 80%. Ya. Mungkin 10 tahun harapannya adalah 100% terserap di industri setelah lulus. Ya. Mungkin 15 tahun atau 20 tahun belum lulus sudah dipesan sama industri. Nah, itu tahapan-tahapannya nanti bisa seperti itu. Ya, untuk menuju seperti itu butuh upaya, Pak, Bapak Ibu. Ya, tujuan itu harus diiringi dengan sebuah activity. Nggak mungkin industri itu akan melirik SDM lulusan SMK 2 itu kalau biasa-biasa saja. Kalau biasa-biasa saja ya kalau New Armada ya mendingan ngerekrut dari sekitar sini, Magelangan aja ya toh. Nah, tapi kalau punya nilai lebih, oh kalau SMK 2 itu lulusannya budaya kerja itu sudah hal yang biasa, ya. Mungkin bisa dibuktikan ketika dia ikut tes itu ada dari tingkah lakunya aja sudah bisa menunjukkan dia itu taat budaya kerja. Budaya kerja itu harus menumbuhkan sifat daripada anggota organisasi itu kompetitif, ya. Makanya dia berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Ya. Nah, kalau di perusahaan pasti, Pak, karena ada penilaian kinerja namanya. Setiap 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali atau mungkin kalau dari leadernya langsung itu biasanya setiap sebulan sekali dia dilakukan coaching counseling, ya. Artinya memonitor supaya apa? Di 6 bulan nanti ketika dia dinilai kinerjanya itu baik, ya. Kalau seandainya dia tidak baik, perusahaan itu tidak rugi berlama-lama dengan orang yang tidak produktif. Artinya apa? Dinilai 1 bulan, oh dia masih bisa dididik. Dinilai kedua kalinya kayaknya sudah nggak bisa, attitude-nya sudah nggak bisa menunjukkan ke arah budaya organisasi atau bertentangan. Bulan ketiga harus diakhiri. Jadi cost-nya itu tidak lama. Kenapa? Kalau ada orang yang tidak produktif harus dipertahankan. Lebih baik ya diganti dengan yang baru yang lebih baik lagi. Ya, kalau di perusahaan harus seperti itu, ya. Itu. Jadi budaya organisasi di sebuah perusahaan harus menumbuhkan sikap kompetitif, ya. Kemudian happy harapannya. Kalau kerja di lingkungan yang happy, orang juga akan menjadi kerasan, ya. Kalau temennya itu komunikatif, saling membantu, saling menghargai, ya otomatis kan bekerja enak gitu, Bapak Ibu gitu, ya. Tidak seperti bekerja pokoknya lo gua. Wah, itu biasanya banyak yang tidak betah, ya. Karena apa? Seolah-olah beban kerja itu menjadi beban kita sendiri, ya. Nah, oleh karena itu perlu budaya organisasi itu dibentuk agar menciptakan orang itu menjadi saling menghargai, menjadi happy. Karena lingkungannya juga lingkungan yang happy. Kemudian budaya organisasi atau budaya kerja organisasi ini harus diikuti dengan etos kerja yang tinggi, ya. Jadi biasanya ada kalau di perusahaan karena orientasi orang bekerja adalah mencari duit, mencari uang, ya. Untuk membangkitkan motivasi bekerja itu biasanya di perusahaan-perusahaan itu pakai pancingan-pancingan dalam bentuk insentif, ya. Nah, kalau di sekolah mungkin nanti bisa disesuaikan apakah dalam bentuk penghargaan, nilai, atau ya mungkin bisa. Kalau di perusahaan itu kan biasanya ada 2 penilaian. Satu penilaian skill, penilaian kompetensinya, yang kedua penilaian hasil kerjanya, ya. Kompetensi itu berarti pengetahuannya atau knowledge-nya, yang kedua keterampilannya, yang ketiga attitude-nya, ya, itu kompetensi. Jadi seorang leader, seorang pimpinan itu harus bisa menilai 3 ini dari anak buahnya, ya. Sedangkan hasil kerja ini adalah data. Umpamanya orang itu ditarget 1 hari pegang mesin A, dia harus bisa menghasilkan 1000 pitch. Nah, kalau dia
tidak bisa mencapai itu, ya berarti perlu dilakukan coaching, konseling, training, ya. Kalau sudah coaching, konseling, training kok tetap tidak mampu, nah berarti dia perlu kalau konsep kita di perusahaan itu right man on the right place. Bisa saja orang itu punya potensi, ya, tapi dia itu tidak di area kerja tersebut, dia di area kerja lain. Maka biasanya perlu ini digali potensinya apa. Nah, kalau kita di perusahaan, di HRD biasanya kita mengenal assessment potensi dan performance. Orang kadang-kadang performanya itu jelek, tapi dia potensinya tinggi. Ini pakai assessment tool ya, biasanya dilakukan oleh psikolog. Ya. Oh berarti orang ini sebetulnya potensinya besar, tapi dia di tempat yang nggak sesuai. Maka dia akan dipindahkan ke bagian lain. Kalau sudah dipindahkan ke bagian lain ternyata tetap tidak bisa, oh berarti dia potensinya tidak di perusahaan ini, dia potensinya di luar. Gitu. Ada juga yang orang potensinya rendah, tetapi performanya bagus. Artinya apa? Oh dia orangnya monoton. Oh dia berarti cocok di situ. Dia sudah tidak bisa dikembangkan. Maka dia biasanya sistem insentifnya ya udah target output atau produk yang dia kerjakan. Tapi kalau dua-duanya bagus, potensinya besar, performanya dia bagus, ya biasanya orang seperti ini adalah orang-orang yang siap untuk dipromosikan. Dia berarti siap untuk menerima karir yang lebih tinggi. Jadi di perusahaan pasti ada tool-tool seperti itu. Nah, hal ini harus dibiasakan di sekolah, ya. Terutama di SMK. Karena SMK tujuan akhirnya adalah menyiapkan siswa peserta didik ini siap bekerja setelah lulus, ya. Jadi sistem-sistem yang seperti itu yang di perusahaan itu kan termaktub di dalam budaya organisasi, biasanya dibuatkan toolnya, ya, supaya ini menjadi terarah itu, kompetitif, ya. Sehingga budaya kerjanya jalan, etos kerjanya tinggi. Ya. Pentingnya memiliki budaya kerja yang baik, ya, di perusahaan. Kalau yang sekolah ya sekolah, agar sasaran dan tujuan organisasi itu tercapai, ya. Yang pertama niat baik, kerja baik, ya. Jadi kalau pekerja itu, ya, niatnya itu sudah baik, pasti hasil kerjanya baik juga, ya. Nah, niat yang baik ini Bapak Ibu harus diciptakan dengan lingkungan yang baik, dengan sinergitas yang baik, ya. Jangan sampai orangnya lulusan dari sekolah baik, ketika diterima baik, masuk di dalam perusahaan itu di lingkungannya tidak baik, maka dia nanti jadi tidak baik. Sehingga apa? Hasil kerjanya itu dia tidak baik. Tuh. Jadi prinsip budaya kerja ini penting karena ingin menciptakan orang baik. Supaya apa? Orang baik itu mentalnya baik, fisiknya baik, hasil kerjaannya juga baik. Tuh. Yang kedua, mempertahankan karyawan. Ya tadi yang saya sampaikan di depan. Kalau lingkungannya itu nggak enak, nggak happy, ya otomatis karyawan itu juga nggak mau bertahan lama, ya, di perusahaan tersebut. Ya. Artinya bahwa kalau semakin tinggi, ya, kalau di perusahaan itu HRD itu dikasih KPI, dikasih tugas itu bagaimana caranya meminimalisir karyawan itu supaya tidak keluar masuk. Maksudnya tidak keluar, ya. Ya, proses engagement, ya. Jadi supaya bertahan. Nah, maka perlu diciptakan suasana kerja yang baik, suasana kerja yang mendukung, ya, agar karyawan itu bisa meniti karir, bisa bertahan lama, ya. Ini harus disejahterakan, ya. Ya, dengan budaya kerja yang baik, maka dia bekerja enjoy, happy, sehingga akan bertahan lama. Ya. Yang ketiga, membangun reputasi perusahaan. Ya. Artinya apa? Budaya kerja ya, perusahaan kalau baik, pasti ketika dia itu keluar, ketika dia itu di rumah, dia akan menceritakan kebaikan dari perusahaan. Dan itu menjadi branding perusahaan. Ya. Kalau dia itu di perusahaan dihargai, ya sejahtera, temannya baik, bagus, ya. Penghargaan itu kan macam-macam. Ya, mungkin dikasih seragam bekerjanya,
mungkin difasilitasi dalam bentuk apa ya, seperti mungkin ada antar jemput, ya bisa antar jemput, atau mungkin ada gathering tiap akhir tahun, ada pembagian bonus, kemudian ada, jadi intinya dia itu nyaman di situ ya, sehingga dia ketika menyampaikan, ketemu dengan temannya, ketemu dengan orang lain, ditanya itu bangga. Kamu kerja di mana? Oh, saya kerja di sini. Oh, saya kerja di sini. Bangga. Tapi kalau orang itu sudah nggak bangga dengan di mana dia itu bekerja, nah ini sesuatu yang nggak baik sebetulnya. Karena sesuatu itu, orang itu bisa punya karakter yang kuat kalau dia itu bangga dulu dengan alma maternya. Ya, kalau di SMK 2 Muhammadiyah, kalau ditanya kamu anak mana? Oh, AU berarti dia nggak bangga Pak dengan alma maternya. Ya, itu. Jadi itu perlu dibangun ya, perlu dibangun. Nah, jadi akan branding budaya kerja yang baik ya, contoh lah ya, kemarin seperti disampaikan Bu siapa kemarin Bu, bahwa kalau setelah lulus ngambil ijazah itu harus tetap rapi ya. Nah, itu branding juga, artinya apa, bahwa menunjukkan sekolah ini sangat disegani, sangat dihargai, dan menjadi kebanggaan walaupun sudah tidak di situ ya. Kemudian orang itu, masyarakat itu akan membandingkan anak-anak dengan budaya sekolah yang baik, itu akan tercermin dalam perilaku hidupnya. Kalau biasa memakai pakaian rapi, rajin, bersih, di rumah juga akan seperti itu, di sekolah juga akan seperti itu ya. Tapi kalau di sekolah aja rambutnya ya nyun sewu ya, walaupun sekarang berkembang ya panjang, kemudian diwarna-warni yang tidak, aduh lah, itu kan masyarakat nyun sewu, masyarakat sekarang itu belum semodern di Eropa dan lain sebagainya ya, bahwa menyemir rambut yang warna-warni itu biasa ya. Tapi kita masih budaya-budaya, terutama budaya-budaya Jawa di kita sangat masih dijunjung. Jadi ketika orang memirang-mirang rambutnya itu tanda kutip pasti kurang baik. Kalau sekolah bajunya dikeluarkan kemudian ditulis-tulisi ya, itu menunjukkan apa ya, satu pasti sekolahnya tidak memperhatikan nilai-nilai yang ini. Bahkan mungkin kalau ditanya warga sekolahnya, filosofi sekolahnya, tujuannya atau nilai-nilai yang diakui apa, kadang-kadang nggak tahu ya, itu. Jadi mari, ini sangat penting sekali budaya organisasi itu dimanapun tempatnya, karena dengan budaya organisasi itu warga organisasi itu nyaman ya, nyaman, enak, happy ya, gitu. Kemudian 4 indikator budaya kerja di perusahaan terutama ya. 1, disiplin ya. Tidak hanya di perusahaan sebetulnya, ini adalah beberapa inti atau makna atau core budaya kerja ya, baik di pemerintahan, di perusahaan, di sekolah pun ya, ada 4 ya. Ya, ini menurut beberapa penelitian ya. 1, disiplin ya. Disiplin macam-macam ya, disiplin waktu, kemudian disiplin penyelesaian pekerjaan, jam masuk, jam pulang, jam istirahat ya. Jadi perilaku yang senantiasa berpijak pada peraturan dan norma yang berlaku di dalam maupun di luar perusahaan ya. Kalau orang itu sering melanggar di luar perusahaan, di rumah umpamanya ada aturan RT nggak ditaati, biasanya kalau dia bekerja di dalam perusahaan juga sering melanggar ya, gitu. Jadi sebetulnya ketika ada anak di sekolah diatur kok susah, biasanya di rumah juga susah Pak aturannya. Biasanya begitu. Bener nggak Bapak? Ya. Jadi makanya perlu adanya coaching konseling, karena kadang-kadang nyun sewu orang itu bermasalah bukan karena semata-mata dari dirinya sendiri. Karena orang itu bermasalah, ada yang pengen mendapatkan perhatian, ada yang pengen diakui eksistensinya, ada yang pengen dia menjadi di atas dibandingkan teman-temannya ya. Itu potensi sebenarnya, tapi potensi yang tidak terarah ya. Maka seorang psikolog itu biasanya membaca ini ya, di asesmen ini, oh dia potensinya leader, dia training, dia leadernya sudah punya nih, ngatur orang bisa, tinggal di training skill aja ya, poles sedikit leadernya jadi Pak.
Itu tadi, potensinya besar, performanya dikit. Nah, ini perlu dilakukan coaching, konseling, Pak, sama training, Pak. Tuh. Anak-anak nakal itu biasanya gitu, dia potensinya besar, Pak. Tapi aktualisasi dirinya, dia tidak sesuai. Ya, sebetulnya anak-anak yang nakal itu memang dia punya potensi besar. Ya. Biasanya kan dia penggerak, Pak. Motor dia itu, bisa mempengaruhi teman-temannya. Dia cocok jadi leader, dia cocok jadi sales, Pak. Ya, ya cocok itu. Tinggal diarahkan. Ya. Cara mengarahkannya itu coaching, di coach, di mentoring. Ya, diperhatikan. Ya. Oke, seminggu sekali kamu datang ke jangan, tapi seminggu sekali kamu harus menghadap ke BK. Nah, itu ya jadi malah tambah ini, Pak. Ya. Gitu. Jadi disiplin artinya apa? Norma aturan yang sudah disepakati di sebuah organisasi itu harus ditaati bersama. Kenapa, Pak? Kalau ini ada satu yang melanggar dan tidak dikasih sanksi, tidak ditegakkan hukum aturannya, yang lain nanti jadi tidak percaya. Truth-nya itu terhadap organisasi itu terus runtuh, Pak. Tidak percaya sama pemegang kendali. Ya, kalau di sekolah ya kepala sekolah, guru. Ya. Kalau di perusahaan ya top manajemen, manajernya. Wah, itu teman saya melanggar aja didiemin. Nah, saya di SP, dia cuma ditegur. Tuh, jadi harus disiplin, ya semuanya harus disiplin sesuai dengan norma yang ada. Kalau memang dia melanggar, ya harus dapat sanksi. Gitu. Yang kedua, keterbukaan. Ya. Di dalam budaya kerja, budaya organisasi, ya, terbuka, keterbukaan, ya, kesiapan untuk memberi dan menerima informasi yang benar dari dan kepada sesama mitra kerja untuk kepentingan perusahaan. Karena tujuannya itu, jadi orang itu kadang-kadang perlu disadarkan, Pak. Orang itu ketika bekerja di satu area, itu pikirnya udah saya bekerja di sini ya udah ini selesai, ya udah selesai, udah nggak mau tahu dengan urusan orang lain, Pak. Ya. Lah orang itu perlu disadarkan kadang-kadang, ini loh tujuan perusahaan itu profit. Kalau perusahaan ini nggak profit, kamu kerjanya sudah ngoyo, sudah bener, ya percuma. Artinya apa? Akan berdampak kepada kamu juga. Nah, di sekolah juga sama, sudah dibangun budaya sekolah yang bagus, tapi ada satu dua yang tidak tertib, yang mencoreng nama alma mater, nama sekolah. Nah, ini kalau tidak dilakukan edukasi yang benar, ini nanti jadi masalah, ya. Karena apa? Nila setitik merusak susu sebelahnya, ya, Pak. Itu. Yang ketiga, saling menghargai, Pak. Jadi perilaku yang menunjukkan penghargaan terhadap individu, ya, tugas dan tanggung jawab orang lain sesama mitra kerja. Nah, artinya apa? Setiap orang punya job desk masing-masing. Setiap orang punya kewenangan masing-masing, punya tanggung jawab masing-masing. Ya. Nah, ketika itu sudah dijalankan, ketika itu domainnya orang, mungkin sistem komunikasinya yang harus diefektifkan, diefisienkan, ya. Mungkin dalam bentuk bisa bertanya, menegur, tapi dalam bentuk bertanya, gitu ya. Jadi kadang orang itu kalau ditegur, wah, kan kerjaanku, apa urusannya, kan kadang sok gitulah. Inilah yang harus diatur. Komunikasi yang baik itu menjadi jembatan, ya. Orang itu masing-masing itu pasti dengan orang yang lain tidak akan pernah sama, karena dia punya pengalaman, sejarah, pola pendidikan di keluarga, punya nilai-nilai keagamaan yang dia anut, kemudian dia bergaul dengan siapa, tidak ada yang sama, setiap orang itu beda-beda. Padahal di organisasi tujuannya sama, Pak. Inilah fungsinya seorang leader, bagaimana menjembatani orang yang berbeda-beda macam ini agar dia mau bergerak menuju satu tujuan yang sama. Tuh. Makanya salah satunya adalah saling menghargai. Artinya tahu, oh tugasnya Pak kesiswaan, tugasnya Pak kurikulum, tugasnya Pak wakil kepala sekolah. Ya, saling menghargai, termasuk dengan sesama guru matematika dengan guru bahasa Indonesia. Ya, bukan maksud mencampuri, tapi mengkomunikasikan supaya beberapa pelajaran ini bisa sukses ke anak-anak, sehingga tujuan sekolah tercapai. Ya.
Begitu juga di perusahaan, ya, dia punya bagian-bagian sendiri, tapi secara komunikasi dia harus diatur, ya. Ini adalah bentuk menghargai, saling menghargai terhadap tugas dan tanggung jawab masing-masing. Yang keempat, kerjasama tim biasanya, atau teamwork, ya. Jadi kesediaan untuk memberi dan menerima kontribusi dari dan atau kepada mitra kerja dalam mencapai sasaran atau target perusahaan. Ya. Ini kerjasama tim, membentuk teamwork yang baik ini perlu leadership yang bagus, Pak. Ya. Karena kerjasama itu menggerakkan orang. Ya. Kalau seorang leader tidak tahu toolnya untuk bagaimana menggerakkan orang, ya susah. Ya, wes pokoknya dikai tugas, melaku terserah, ya enggak bisa. Seorang leader itu satu, dia harus bisa memplanning, yang kedua dia bisa memonitoring, yang ketiga dia bisa mengkoreksi, ya, mengevaluasi, kemudian dia bisa problem solving untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang tadi. Jadi saat monitoring tadi, ya, hasil kerja dari timnya tadi dievaluasi, oh sudah sesuai dengan standar quality belum? Oh kalau belum masalahnya apa? Oh masalahnya ini. Dia harus bisa merubah layout, membuat WIS, work instruction sheet atau petunjuk kerja. Dia harus bisa membantu membuatkan alat, ya, minimal mempunyai ide, usulan. Pak Engineering, tolong saya dibuatkan tool ini. Karena dengan tool ini saya bisa mempercepat pekerjaan saya menjadi 30% lebih cepat. Ya, itu problem solving. Jadi seorang pimpinan ini harus bisa ada kemampuan merencanakan, kemudian memonitoring, mengevaluasi pekerjaan, problem solving, ya, sehingga merencanakan kembali untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan hasil evaluasi. Ya. Jadi ini 4 indikator, ya, di perusahaan-perusahaan, ya intinya itu sebetulnya ya di 4 ini, ya. Cuma dikembangkan, gayanya dikembangkan jadi macam-macam, ya. Kalau di Armada itu kan filosofinya ada 5, ya. Karena memang orientasi bisnisnya adalah core-nya ke situ, ya. Konsumen, karakter, tim kerja, ya, kemudian kemitraan, terus mengembangkan diri, improvement, ya. Biar apa organisasi ini long life. Artinya apa? Bisa berjalan terus-menerus, tidak hanya sebatas pada pendirinya saja. Kan banyak pendirinya meninggal, organisasinya meninggal juga. Nah, harapannya organisasi itu kan turun-temurun atau mungkin ya berkesinambungan. Kenapa? Kemaslahatannya ini bukan hanya untuk keluarga pendiri saja, tapi juga untuk masyarakat, untuk negara, ya, yang lebih luas. Tuh, bahkan kalau bisa internasional skalanya, artinya ekspor, ya, orientasi ekspor. Jadi nanti mungkin budaya sekolah bisa, oh nilai-nilai kerjasama ini saya wujudkan dalam kalimat apa, dalam bentuk programnya apa, gitu, ya. Oke, ya. Jadi disiplin, keterbukaan, saling menghargai, dan kerjasama. Oke. Kalau di perusahaan, ya rata-rata nih semua, ya, rata-rata itu yang namanya implementasi budaya kerja, ya budaya 5S, 5R, karena ini basic, ya. Jadi ketika orang itu bicara macam-macam dan lain sebagainya, kalau 5R, 5S-nya nggak beres, ya itu sesuatu hal yang kecil memang, ya, ya memang susah Bapak Ibu prakteknya itu, apalagi kita yang di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah itu tidak terbiasa. Kalau Jepang mungkin ya Pak, kalau Jepang itu sudah terbiasa di rumah, sudah terbiasa di sekolah, sehingga di lingkungan kerja dia itu tinggal melanjutkan. Nah kita itu wah susah Pak. Kadang-kadang kita jalan di jalur hijau gitu, lihat sampah itu didiemin Pak. Ya, kadang-kadang ya itu kita ya memang harus sering diingatkan, Mbak, tolong dipungut, itu ada tempat sampah. Nah, kadang-kadang sudah nggak mau diingatkan, ngasih ngelawan, kan bukan saya yang buang Pak. Nah, kadang-kadang seperti itu Pak. Ya, oleh karena itu ya minimal di sekolah kita biasakan. Ya, kalau bagus lagi sebetulnya di rumah Pak. Ya, jadi 5R itu basic, ya. Jadi simple sebetulnya. Suatu cara membuat tempat kerja menjadi bersih, clean, kemudian supaya apa? Supaya pemborosan itu tidak terjadi,
dan kejanggalan atau abnormality dapat segera terlihat. Kalau suasananya kerja bersih kan, kalau ada sesuatu yang berpotensi bahaya kan langsung kelihatan. Itu Pak, umpamanya di lingkungan area kerja ada plat tajam, ya, dia ada di area, ya. Itu kalau lingkungannya bersih akan kelihatan Pak. Tapi kalau area kerjanya itu acak-acakan, nggak akan kelihatan, dan itu pasti punya potensi untuk mencilakakan orang, ya. Ya biasanya kecelakaan kerja terjadi karena itu. Makanya 5R atau 5S ini basic, ya, di perusahaan harus diterapkan, ya. Safety first itu sebagai jargon pertama di semua perusahaan, ya. Artinya bahwa keselamatan kerja itu nomor 1, ya. Contoh yang sekarang itu terjadi, ya, corona itu benar-benar ya ini. Kalau di tempat kami begitu rapid, reaktif, langsung suruh pulang Pak. Boleh masuk kalau dia sudah swab test. Kenapa? Menyangkut keselamatan nyawa orang banyak. Dan tidak boleh tanpa swab test. Harus dengan swab test ketika mau masuk. Bahkan ketika sudah swab test, kok hasilnya negatif, ketika mau masuk lagi, itu juga di rapid lagi. Jadi benar-benar untuk memastikan keselamatan. Makanya terkait dengan keselamatan kerja itu kita sangat fokus, ya, membuat marking untuk lokasi atau tempat kerja. Mari budayakan 5R. R pertama ringkas, rapi, resik. Ya Pak. Sebetulnya inti dari 5R itu kan ada 3 Pak. Ya, ringkas, rapi, resik. Itu aktivitasnya. Kalau rawat itu sebetulnya bagaimana kita itu mempertahankan 3R tadi, ya. Kalau rajin, bagaimana kita itu melakukan evaluasi, memonitoring, melakukan ginba supaya 3R tadi berjalan dengan baik. Ringkas, rapi, resik, ya. Manfaat 5R Bapak Ibu, segi kualitas, quality, ya. Artinya apa? Dengan 5R, zero defect atau cacat atau 0 cacat itu akan bisa terwujud, ya. Mesin juga tidak sering rusak. Kalau mesin itu setiap hari dibersihkan, dia akan bersih. Sistem perolinannya, ya Pak, ya, itu kan akan lebih baik. Kalau kotor, dia berarti sistem ininya juga akan pengaruh di situ juga. Kalau olinya kena debu, otomatis dia lebih cepat aus. Ya, tuh. Biaya, kalau dari segi biaya, ya biayanya murah sebetulnya. Itu tinggal menggerakkan orangnya kok, ya, untuk menata, menyingkirkan, kemudian membersihkan. Ya sederhana, simpel, ya, gitu. Tapi kadang-kadang kita sering hal-hal yang simpel itu malah disepelekan. Segi delivery pengiriman, ya, on time delivery. Kemudian segi keselamatan, safety, 0 kecelakaan. Kemudian segi moralnya menghilangkan komplain atau zero bad ink, ya. Jadi kalau ini biasanya kalau di stamping itu berpengaruh sekali Pak, ya. Kalau plat itu berdebu, kemudian digesek dengan mesin press, itu oke kerajang, tapi nanti bisa beret Pak, ya. Kemudian kalau cara numpuknya plat itu juga tidak diatur, asal ditumpuk, kok ada debu, terus ditumpuk-tumpuk, gesek-gesek juga beret, nggak mau terima juga. Makanya perlu diatur, ya, piye carane rapi, piye carane ringkes, ya, piye carane bersih. Dalam melakukan 5R biasanya ada hambatan-hambatan Pak, ini Pak, salah persepsi, merasa diperlakukan seperti anak kecil, disuruh-suruh, ya. Makanya perlu ini menjadi kesadaran bersama Pak. Jangan, ya, kalau di dunia kerja Pak, kadang-kadang seorang pimpinan itu bisa lebih muda dibandingkan timnya atau anggotanya, ya. Saya itu Pak, saya kan
saya GM, punya manajer saya itu tua-tua, ya, senior, lebih sepuh daripada saya, ya. Jadi kalau bisa dikomitmen. Jadi umpamanya kalau di sekolahan mungkin dibuat piket, udah, nggak usah main suruh, piket aja. Nanti tugasnya Bapak Ibu guru sebagai apa, yang mantau, tinggal aja. Kalau nggak dilakukan dipanggil, itu nggak usah disuruh. Karena anak-anak seusia SMK kemudian usia kerja karyawan baru itu kadang-kadang kalau disuruh nggak berkenan gitu ya. Makanya perlu dikomitmen. Ketika masuk itu di kami biasanya ada induction atau training awal terkait dengan 5R. Oh, jadi 5R itu yang dilakukan adalah ini. Nah, nanti Anda di section Anda atau di grup tim kerja Anda nanti pasti diatur yang namanya piket, bersihin area. Ya, bisa seminggu sekali atau bisa per bagian, ya. Jadi setelah jam kerja selesai, 5 menit adalah untuk bersih-bersih. Semuanya mengerjakan masing-masing sesuai dengan kerjanya masing-masing. Nah, tinggal leadernya nanti akan ngecek. Oh ya, ini sudah dibersihkan. Oh ya, ini sudah. Oh, ini belum dipanggil. Kenapa kok kamu belum ini? Oh ya Pak, tadi gini ya. Jadi ini harus diatur, ya. Memerintah, ya, iya ya. Jadi sesuatu itu terlaksana, tapi tidak dengan diperintah. Caranya piye? Bikin komitmen. Di tim kerja itu dibikin komitmen. 5R hanya untuk dan tanggung jawab bawahan saja. Ini yang sering saya singgung ya. Kalau pimpinannya itu ya nyung sewu masuk kerjanya jam 9, anak-anaknya suruh masuk jam 7, ya udah nggak perlu komentar komplain nanti di media sosial anak-anak itu di WA-nya anak-anak, ayo ini ya. Jadi nggak dihargai sebagai gitu. Lingkungan kotor tidak terhindarkan dalam bekerja. Kita orang Muslim ya, an-nadhafatu minal iman, ya, kebersihan itu sebagian dari iman. Artinya apa? Itu semangat kerja. Orang yang beriman, punya iman itu pasti kerjanya itu bersemangat. Karena itu perintah agama, ya. Kalau suasana kerjanya itu bersih, saya yakin bekerjanya lebih semat, ya. Ide-idenya lebih banyak. Tapi kalau pandangan, kan jendela hati itu kan mata loh. Kalau dipandang aja nggak sedap, aduh, ide ini yang keluar itu kayaknya hanya terforsir di sesuatu itu aja, sampah itu aja gitu loh. Sama kalau lihat tampilan orang itu rapi, bersih, ya kalau sing cewek lihat ya ganteng gitu ya. Nah sing cowok, nah bapak-bapak ya cantik itu kan lebih bersemangat kan gitu. Ya, kan sama itu sebetulnya. Lingkungan kerja juga seperti itu. Kalau melihat lingkungan kerja yang semrawut itu kerjanya pasti sumpek, Pak. Wah, kerjaanku oke. Ya. Padahal tidak semua yang tertumpuk itu jadi kerjaan dia sebenarnya. Atau bukan yang diharapkan perusahaan. Gitu. Tapi karena sudah begitu masuk, sudah lihat, aduh, numpuk. Wah, aduh, Pak. Udah judek sih ya. Benar, Pak ya. 5S tidak meningkatkan output. Jadi beranggapan, seringlah 5R itu apa toh, 5S itu apa toh? Enggak ada kaitannya dengan kerjaanku kok. Ya. Saya ditarget sehari 500 ya tetap harus 500. Ya, nggak bisa seperti itu. Ternyata dampaknya tadi setelah dipikir-pikir itu banyak. Ya. Oh, nek lingkungan bersih itu menambah gairah, semangat, menambah ide. Oh, nek lingkungan bersih itu membuat mesin itu menjadi awet. Oh, nek lingkungan bersih itu kerja kita, mental, fisik kita sehat. Banyak. Itu harus dijelaskan, Pak. Karena orang itu atau pekerja itu biasanya nggak sampai ke situ. Nah, buat apa toh? Sebenarnya harus disingkirke, pepet-pepet ke. Jadi sampah itu pepet-pepet ke, Pak. Nah, itu ditumpui malah, genura ketok. Gitu. Nah, itu pentingnya patroli, Pak. Jadi nek patroli itu kadang-kadang dibuka, yo ternyata puntung rokok di sini semua. 5R dan improvement urusan orang pabrik. Ya, itu, Pak. Jadi improvement atau apa ya, inovasi baru, perbaikan itu seolah tidak menjadi urusan dia. Makanya kalau di kami itu ada program namanya SS, Pak, sumbang saran.
Artinya apa? Setiap orang yang mempunyai usul, saran untuk perbaikan di lokasi kerja, di tempat kerja dia, itu dia akan dapat poin, dan setelah periode tertentu dia akan mendapatkan insentif. Jadi insentif itu bisa hadiah itu bisa dalam bentuk uang atau bisa dalam bentuk hal yang lain. Nah, kalau di kami sekarang lagi bagi-bagi HP, Pak. Jadi kalau orang itu poin tertinggi yang SS, yang dia kan kalau orangnya tadi Pak potensinya besar itu biasanya mikirnya banyak Pak memang. Jadi sekedar ide atau saran aja itu juga ternyata perlu dihargai Pak. Kenapa? Seorang pimpinan itu kadang-kadang karena dia sudah sibuk dengan kerjaannya dia, idenya itu mati ya. Udah rutinitas gitu. Jujur saya itu kadang-kadang sering dapat ide itu malah dari bawahan. Karena kita itu kadang-kadang wah mikir ini problem solving ini sama ini, ada kasus ini harus bagaimana. Jadi masih sifatnya problem solving. Tapi piye caranya kerja ini biar efektif efisien. Idenya itu kadang-kadang itu kadang dari bawahan gitu. Nah, itu perlu dipancing, Pak. Oh, kalau kamu ini nanti 3 bulan sekali poinnya banyak ada insentif. Gitu. Kebiasaan cocok bekerja di lingkungan berantakan, merasa telah terbiasa sejak dulu. Ya ini Pak yang tadi saya bilang, jangan berlama-lama kalau ketemu orang yang seperti ini. Pak saya sudah terbiasa di rumah ya berantakan biasa Pak. Dulu di sekolah juga biasa Pak, kamar mandi nggak pernah dikosek juga biasa. Itu Pak, udah susah kalau dia kayak gini berarti dia setiap kali harus diingat terus Pak. Nah jadi leadernya nanti akan bilang gini, saya itu tugasnya tidak hanya ngingetin kamu tok. Nah, ini perlu, makanya perlu dilihat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah konsep saya biasanya gini, kalau orang itu bisa dirubah 3 hari Pak, dia bisa mengikuti 3 hari, artinya seminggu dia bisa. Dicoba aja. Kalau 3 hari gagal dia ngikuti aturan, berarti seminggu nggak kuat. Kalau orang kuat seminggu Pak, kuat sebulan. Kalau orang kuat sebulan, kuat 3 bulan. Kalau 3 bulan kuat, biasanya setahun kuat, Pak. Lah itu sudah bisa. Nah, uji cobanya begitu, Pak. Nah, tidak ada waktu, terlalu sibuk. Bener, Pak ya. Kadang-kadang kita itu, wah, kerjaan tanda tangan sak brek gitu, buatan nggak selesai. Akhirnya sudah sore, jam kerja habis, malah overtime. Jadi hanya menyelesaikan pekerjaan aja sudah sampai malam Pak, sudah overtime. Bagaimana mau 5R, 5S? Ya. Makanya 5R, 5S itu jangan nunggu menggunung. Ya. Harus dibiasakan setiap hari. Ya. Ibaratnya kayak gini ya Pak, kalau sudah kontrak dengan outsourcing namanya, pokoknya ruangan ini sehari 2 kali harus disapu. Ya harus Pak. Makanya kadang-kadang ada papan kontrol di depan gitu, di toilet atau di apa itu, kalau yang kerjasama dengan outsourcing itu dia tanda tangan Pak di situ. Tadi dipel jam berapa namanya, terus jam berapa. Nanti ada yang supervisi. Nah supervisi parap di situ. Oh ya hari ini berarti sudah dilakukan gitu. Jadi itu kontrol Pak pakai alat atau tool untuk monitoring. Ya. Jadi konsekuen, komitmen. Ya, ada orang dan tidak ada orang, ditegur dan tidak ditegur sehari ya 2 kali. Gitu. Karena kalau tidak 2 kali sehari kontraknya diputus, ganti outsourcing lain. Ya, gitu. Hubungan antar manusia tidak suka atau cocok dengan promotornya. Nah ini biasanya apa ya? Karena nggak segen, Pak. Artinya seorang promotor 5RK3 itu memang harus disegani. Harus menjadi suri tauladan yang baik, bisa dicontoh. Ya. Kalau hanya main perintah, Pak, itu ditertawakan di belakang. Ya. Itu. Jadi kalau kita mau ibaratnya monitor, negur, kamu jangan buang sampah sembarangan. Pak, tempat sampahnya nggak ada. Kan nggak komitmen, suruh buang sampah, tapi nggak disediain tempat sampah. Kamu ngerokoknya sembarangan. Ya. Ini jam istirahat, Pak. Lah nggak ada tempat khusus untuk merokok. Jadi harus komitmen Pak, harus konsekuen. Nah yang paling fatal adalah hanya menyuruh tidak melakukan atau yarkoni.
ngajari tapi ora nglakoni. Itu berat. Nah, pasti nggak sreg dengan promotornya, Pak. Ya jadi hanya takut ketika ada promotornya aja. Sesuk meh nganu audit 5R. Bersih-bersih. Akhirnya apa? Waktu kerja tersita. Artinya apa? Ketika dia fokus untuk penilaian 5R yang 3 bulan sekali, di akhir-akhir itu pada dikejar harus output sekian-sekian, dia akan kehilangan waktu untuk bekerja. Dan ini akan berpengaruh terhadap tujuan perusahaan pasti. Pasti nanti target departemennya tidak tercapai. Ya. Tuh. Oke Pak, ringkas. Ini mungkin saya lebih agak cepat ya Pak. Mungkin ringkas pemisahan, pemilahan, singkirkan. Ya. Dipakai yang rutin mana, yang jarang dipakai mana, dipilah, terus disingkirkan yang tidak dipakai. Nek perlu dirosokke, ya toh, untuk duit malahan kan. Jadi nek biasanya kan kita sering toh ya beda lagi kalau memang gini ya, memang ada kadang-kadang wah barangnya ini memang jualnya susah, harganya mahal sehingga harus disimpan. Tapi disimpan lama bertahun-tahun itu nggak ada yang ngopain ini, terus akhirnya menjadi barang sampah yang akhirnya kalau umpamanya dirosokke 10 tahun yang lalu itu nilainya lebih tinggi. Kalau sekarang sudah nggak ada nilainya atau mungkin turun hanya tinggal 10%. Gitu. Jadi memisahkan, memilah dan menyingkirkan. Nah, harus difasilitasi Pak anak-anak itu kalau di sekolah. Ayo anak-anak dipisahkan dulu mana yang rutin, mana yang tidak rutin, mana yang sering dipakai, mana yang tidak sering dipakai atau jarang-jarang. Kalau sudah bikin tempatnya beda. Ya. Kalau sudah dibedain, kan ada nih, wah ini kayaknya lama banget ini harus disimpan di gudang. Oh, kalau ini kayaknya sudah nggak bakal kepakai, ya udah disingkirkan kemana, dijual. Kalau bisa dikeluarkan Pak dari lokasi tempat kerja atau sekolah. Ya. Kanan kiri pilih yang mana Bapak Ibu? Nah, kalau bekerja lihat kondisi meja kerjanya kayak gitu, yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan, ya pasti langsung begitu sampai di tempat kerja sudah mumet. Belum bekerja loh padahal. Nah, rapi ya, menstandarkan tempat penyimpanan barang. Ya, ditata Pak, dirapikan. Nah, kalau rapi itu kan enak, kalau bisa malah kalau orang punya jiwa seni itu kadang-kadang sok ditata gitu loh Pak, sehingga ketika orang itu melihat oh ini tidak hanya sekedar ditata, tapi ada nilai apa ya, nilai keindahannya gitu loh, estetikanya gitu. Ya. Langkah-langkah rapi, membuat denah tempat penyimpanan. Ya, kalau bisa ya, kalau di sekolah dulu kan ada biasanya daftar inventaris, terus ada kayak maketnya gitu, apa kayak gambarnya, oh ini lokasinya di sini, di sini, di sini. Jadi ketika orang masuk les atau ada tamu atau tim auditor sekolah, dia nggak usah lihat cari kemana-mana, lihat di situ aja daftar inventaris sama denahnya. Oh ini di sini, oh di sini, di sini. Nah itu salah satu cara membiasakan besok di tempat kerja itu akan seperti itu Pak. Nah kalau nggak terbiasa Pak, habis ambil obeng, ngek, cuma disel lagi itu. Ya, kadang-kadang ada ini kudu ini tempat untuk kunci-kunci, ini tempat untuk alat, ya ketukar-tukar Pak, karena nggak terbiasa. Memberi warna pada tempat kerja, memberi warna tempat kerja itu selain memudahkan, itu juga secara estetika, secara keindahan itu oke Pak. Ya. Oh kalau dikasih marking kuning itu apa, merah apa, hijau apa, itu kan ada artinya masing-masing Pak. Tapi itu menarik gitu loh, dan orang juga akan memahami itu dengan lebih mudah gitu. Membuat garis pemisah, menerapkan papan petunjuk, menetapkan standarisasi penyimpanan, ya. Ya mungkin kayak semacam petunjuk kerja atau apa ya namanya WIS atau apalah. Jadi di situ mungkin ada kayak cara umpamanya menyimpan apa, petunjuk menyimpan apa gitu. Ditulis ditempel kayak Pak di ruangan itu. Jadi itu yang berlaku di situ. Jadi ketika orang itu ada kadang kita itu sok konyol dengan orang-orang yang begini Pak. Itu tolong diberesin. Nanti kamu saya tegur, saya sanksi loh. Loh saya kan nggak melanggar Pak. Mana aturannya? Nah tertulisnya nggak ada. Nah, ada yang seperti itu Pak. Nah lebih baik kalau ditulis saja tempel. Itu apa kamu nggak baca? Nah, nek perlu
Nah dia itu melakukan itu toh Pak, hukumannya nggak usah macam-macam, nggak usah fisik, nggak usah dimarahi. Kamu tugasnya setiap hari membaca itu budaya sekolah yang sudah ditempel itu. Sehari 3 kali, biar hafal Pak. Udah hukumannya itu aja. Nggak usah dimarahin, nggak usah disuruh push up atau lari-lari. Kau ngapal ke, kau moco. Nah saya dulu pas jadi guru Pak, SD ya Pak ya. Kalau ada anak yang nakal gitu toh, umpamanya bikin temennya nganu, tak panggil terus kamu nganu ya, nulis surat idaja 10 kali. Nah, terus tulis Pak dia. Terus laporan setor. Dah, kamu tutup. Coba kamu baca. Hafal Pak. Jadi secara tidak langsung dia hafalan berarti. Dia disuruh nulis Arab itu kan kalau orang nggak terbiasa hukuman loh Pak itu Pak. Nah, tapi dia ternyata bisa hafal. Jadi itu salah satu menghukum tapi ternyata mendidik gitu loh. Kemudian menetapkan sistem penyimpanan, mengelompokkan berdasarkan fungsi. Ya ini biar cepet aja sih Pak. Kalau oh kunci di sebelah sini, ini mesin-mesin sebelah sini. Ya itu kan secara fungsi mungkin karena flow prosesnya itu kan beda-beda. Ya, jadi kalau di kami kan umpamanya di body ada komponisasi, kemudian ada pengerjaan trap, ada pengerjaan roof, kemudian ada pengerjaan hatchback, pintu-pintu, itu kan ngelem gitu ya Pak ya. Jadi ini harus ditata supaya orang itu ketika bekerja di lokasi ini dia sudah tersedia di samping-sampingnya gitu. Itu 5R Pak. Ya, 5R itu. Itu prinsipnya 5R. Jadi mendukung sekali terhadap pekerjaan basic. Penataan ini semrawut jadi lebih rapi, ada garisnya ya Pak. Nah, lebih mempercepat pengambilan barang, mengurangi gerakan, mencegah risiko kehilangan atau kesalahan, menghilangkan ketidakpastian peletakan. Jadi karena kadang kita itu berganti orang di tempat kerja yang sama. Kadang orang itu alatnya memang terbatas, tapi digunakan bersama. Nah, ini tujuannya sebetulnya ini. Kalau satu orang nyimpen sembarangan, yang tahu kan hanya orang tersebut. Tapi kalau sudah di identitas penataannya kan lebih gampang. Ya Pak ya, contohnya ya Pak. Oke, memang banyak ruang, tapi yang namanya tempat penyimpanan itu kan bisa dimodifikasi sesuai dengan layout ruangannya. Ya, kalau tidak bisa 2, mungkin bisa digabung depan belakang. Jadi dimodifikasi. Kemudian resik. Bu, saya sampai jam berapa, Bu? Oh, berarti sudah selesai nih. Ya, cepat aja ya. Resik ya. Ya, resik ya bersihlah pastilah. Bersihkan pakaian, penampilan diri, hasil kerja, tempat kerja, peralatan. Ya, urutannya ini Bapak Ibu harusnya. Kalau orang itu pengen dididik di tempat kerja baik, ya dia harus bisa mendidik dirinya sendiri baik dulu. Ya, makanya itu perlu dibiasakan. Kalau masuk sekolah, ya kadang-kadang perlu diatur Pak. Nah, dulu itu ada di tempat kami itu dibuatkan papan gitu Pak. Ya kayak petunjuk lah. Jadi orang ketika masuk kerja sebelum dia absen, dia itu harus ada 9 kategori dia. Ya, seragamnya, kemudian alat kerjanya, APD-nya, kemudian cara jalannya. Jadi semuanya tuh dikasih petunjuk dan gambar-gambar gitu. Jadi ketika masuk sudah nggak perlu diperingatkan, ketika dia berdiri di depan mesin absensi sudah bisa melihat, oh berarti saya sudah oke absen, gitu. Tuh, jadi dirinya sendiri baru di lingkungan kerja atau tempat kerja dia ini ya. Tujuannya apa? Menjaga keselamatan, kesehatan, membuat indah, aman, nyaman, ya, meningkatkan gairah kerja. Kalau resik ini tadi Pak, kalau disuruh biasanya orang itu kok nyuruh-nyuruh ya. Saya kerja ya kerja. Nah, 5R kan masih dianggap bukan tanggung jawabnya dia, bukan pekerjaannya dia. Komitmen Pak. Ya caranya dibikin jadwal aja. Ya. Jadi artinya Pak itu disepakati oleh anggota tim. Pengelompokan limbah
Nah, limbah organik, non-organik, B3 cair, B3 padat. Satu, pengelompokan limbah ini dalam rangka untuk memudahkan ketika ada auditor lingkungan. Karena limbah B3 dan non-B3 harusnya tidak boleh dicampur. Dan limbah B3 tidak boleh dibuang di sembarang tempat. Ya. Kalau limbah organik dan non-organik itu lebih ke nilai ekonomisnya. Kalau non-organik biasanya bisa dijual ke inilah penampung itu barang-barang bekas. Kalau organik biasanya untuk pupuk ya. Untuk pupuk. Jadi bisa dimanfaatkan. Recycle, fungsi recycle-nya jalan ya. Selain itu juga kalau dicampur itu nilai ekonomisnya jadi hilang Bapak Ibu. Saya itu dulu pernah bisnis Pak, ajaran bisnis itu menjadi pengepul rosok. Ya itu kalau udah marga kecampur air, wah nilainya udah keluar. Marga itu bahan kertas-kertas itu Pak. Itu per kilo kalau dia itu bersih itu nilainya bisa 2.000. Tapi kalau dia itu basah kecampur organik itu nilainya cuma Rp250. Rosok juga sama, besi kecampur sama plastik ya. Besi itu sekilonya itu bisa Rp6.000. Tapi kalau kecampur-campur sama plastik dianggap sama, nilainya cuma 1.500. Jadi kalau tahu nilai ekonomisnya, orang itu pasti akan bersemangat untuk melakukan pengelompokan limbah. Ya. Ini sistem pembuangan sampah. Ada line produksi, jadi tempat sampah disediakan. Ya, kalau orang di lapangan atau mungkin anak-anak sekolah ketika disuruh bersih, disuruh nyapu, disuruh buang sampah, jangan sembarangan, tapi kalau tidak disediakan tempat sampahnya ya berarti tidak mendukung. Rawat, menjaga tempat kerja agar selalu ringkas, agar selalu rapi dan selalu resik ya. Oke. 3 prinsip, tidak ada barang yang tidak diperlukan. Semua di tempat kerja, semua barang diperlukan. Tidak berserakan, tidak kotor. Ya. Oke, rawat, periksa barang yang tidak diperlukan, periksa penempatan barang, periksa debu atau kotoran. Jadi rawat ini sudah program monitoring Bapak Ibu ya. Jadi sudah actionnya. Rawat. 5, rajin, membiasakan diri untuk mempertahankan dan meningkatkan 5R secara berkesinambungan. Ya, caranya ya diaudit Pak. Jadi biar kompetitif, biar dijaga, biar tim kerja di masing-masing unit kerja itu melakukan 5R 5S harus diaudit, ya, harus dinilai. Dan kalau bisa, kalau di tempat kami itu penilaian 5RK3 ini nanti akan mempengaruhi kenaikan gaji departemen tersebut saat kenaikan gaji awal tahun. Jadi ada penilaian kinerja, ada penilaian KPI departemen, kemudian ada penilaian 5RK3. Aktivitas agar 5R sukses harus sosialisasi gencar, harus ada promosi dan edukasi, harus dilakukan patroli dan audit. Sedangkan budaya K3 Bapak Ibu, jadi selain 5RK3 itu sebagai basic budaya kerja, itu kita ada konsep kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi setiap area kerja itu pasti ada potensi terhadap kecelakaan kerja. Ya, maka pentingnya membudayakan K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Pastikan bahwa Anda telah memenuhi peraturan keselamatan dan prosedur tertentu yang berkaitan dengan pekerjaan. Pastikan Anda telah memahami resiko dan bahaya kerja di sekitar tempat kerja sebelum memulai pekerjaan. Di tempat kami, selain training induction 5R, itu ada training induction terkait K3, ya, stop 7. Jadi ada potensi-potensi kerja. Itu masing-masing area kerja itu kan punya potensi sendiri. Kalau orang itu ditempatkan di body umpamanya, oh berarti kamu potensinya itu adalah tersayat, ya, kena plat, ya,
mata kena gram pada saat ngelas. Ya, itu potensi-potensi itu ditrainingkan di depan. Kemudian, oh berarti kamu bekerja di situ APD-nya ini. Gitu. Jadi setiap area kerja APD-nya beda-beda. Ya, kalau orang welder di body itu dia harus pakai ini topeng las itu ya Pak ya. Kemudian pakai hand cover. Kemudian pakai sepatu safety. Tuh. Tapi kalau orang dempul, orang putih, nggak perlu semua itu. Kalau dikasih sepatu safety malah nggak bisa dempul, korengan Pak. Ya. Makanya dia cukup dikasih sepatu yang dari karet. Ya, bisa slop pendek, atau malah mereka biasanya nyaman pakai sandal Bapak. Karena potensi terhadap kecelakaan kerjanya dia terkait itu ya ada tapi sangat kecil. Gitu. Justru dia yang dibutuhkan adalah masker yang lebih tebal dibandingkan yang lain. Karena apa? Zat kimia dari dempul itu. Di cat juga begitu. Di finishing itu juga begitu. Orang finishing dikasih sepatu safety Pak. Wah nanti pas waktu nganu malah beleret kabeh lantene nganu ya. Dia tugasnya kan mekanikal elektrikal. Ya. Jadi nggak perlu. Oh berarti cukup sepatu casual. Sama mungkin alat-alat keselamatan kerja mungkin kayak apa ya? Ya karena ngecek itu ya lebih ringan lah ya. Jadi masing-masing punya potensi yang berbeda-beda. Maka dia harus paham prosedur dan paham potensi. Ya. Di tempat kami ada 10 poin keselamatan yang harus dipatuhi Pak. Gunakan alat pelindung diri atau APD. Tanamkan, terapkan aktivitas dan prinsip 5R. Jangan merokok kecuali pada tempatnya, jangan berjalan sambil merokok. Nah, ini ada 2 soalnya nganu Pak. Yang trainernya perokok soal ini. Jangan berjalan dengan tangan di saku. Berhenti, panggil dan tunggu. Stop, call, wait. Jika terjadi sesuatu yang abnormal. Tadi Pak, kalau menerapkan prinsip 5RK3, abnormality itu akan kelihatan langsung. Ya. Kren yang rusak kan bahaya nih Pak. Kalau lokasi kerja, tempat kerjanya itu jelek, berantakan, nggak akan kelihatan. Padahal itu membahayakan. Ya. Tuh. Makanya ketika ada sesuatu yang abnormal, berhenti. Prosesnya berhenti. Panggil. PIS-nya siapa? Yang ini, yang ahlinya. PS atau bagian apa? Ya, kalau listrik kan PS biasanya. Wait, tunggu sampai abnormality ini hilang, jadi normal lagi. Jangan dipaksakan, karena safety first, keselamatan nomor 1. Buat apa Anda bekerja rajin, terampil, tapi kalau tidak selamat? Jangan sentuh dan operasikan alat mesin jika Anda belum memahami penggunaannya. Jadi di setiap mesin harusnya ada SOP mesin, ya, cara menggunakan mesin. Cara menggunakan mesin, kemudian ada dilengkapi WIS atau petunjuk cara bekerja atau flow-nya bekerja. Kan satu area kerja mungkin satu orang itu bisa dia berproses dengan 3 mesin. Tim kerja dia 3 orang 3 mesin namanya. Ya, SOP mesin sudah ada, cara menggunakan mesin, flow kerjanya sudah diatur. Jadi harus betul-betul dipahami. Kemudian alat angkat dan angkut dengan aman. Biasanya ini ada sertifikasinya Pak. Ya, kalau nggak bisa forklift, ya jangan nyopir forklift. Karena beda nyopir mobil biasa dengan forklift ya. Yang muter kan ban belakangnya bukan ban depan. Itu ada sertifikasinya Bapak Ibu. Ya, yang terakhir sebetulnya ini adalah untuk yang leader-leader. Ya, biasakan bekerja berdasarkan budaya PDCA. Ini sebetulnya untuk menghindari laporan by lisan. Ya, kadang-kadang kan ada ya. Ya, orang itu wah kalau laporan itu banyak Pak ngomongnya. Wah, iya Pak ini begini. Setelah ditanya datanya mana Pak? Oh, nganu Pak, belum jadi Pak. Tuh. Jadi budaya PDCA itu plan do check action adalah budaya, salah satu budaya untuk berbicara by data. Yang kedua target oriented.
Kalau orang tidak punya data, Bapak Ibu, maaf ya, pasti biasanya orangnya itu tidak, targetnya selalu tidak tepat. Ya. Dan biasanya paling sering molor. Ya, karena tidak tercatat. Ketika ditanya nih proses bikin mobil 30 hari. Pak, ini prosesnya sudah sampai mana? Oh ya Pak, kemarin 2 hari yang lalu sampai sini, berarti sekarang itu sudah sampai sini. Nah, ternyata nggak ngecek, Pak. Kalau orang itu tidak punya budaya PDCA, dia tidak ngecek. Ya, bisa saja seorang pimpinan hanya duduk di kantornya. Nah, dia ditanya oleh direkturnya, ngomongnya asal. Nah, makanya seorang direksi biasanya melakukan genba. Genba itu untuk mempertanggungjawabkan tugas manajerial pimpinan-pimpinannya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Cukup dari saya. Mungkin kalau ada yang perlu didiskusikan, mari kita diskusikan. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Muhammad Arifin, Magister Hukum, atas paparan yang terkait dengan budaya kerja untuk tenaga pendidik dan juga peserta didik. Bapak Ibu serta siswa-siswa yang kami banggakan, bahwa pentingnya budaya kerja yang tinggi, yang kuat untuk sebuah perusahaan atau yang di sekolah merupakan cerminan yang kuat untuk perusahaan yang maju dan memiliki integritas, sehingga perusahaan tersebut dapat terkontrol dengan baik. Serta budaya 5R dan 5S yang akan diterapkan akan menjadi sebuah contoh atau panutan yang akan berjalan dengan baik pula jika dikerjakan di dalam lingkungan perusahaan ataupun lingkungan sekolah. Baik, untuk kesempatan pada pagi hari ini, paparan yang disampaikan Bapak Muhammad Arifin Esa sudah cukup. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.